Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita mendengarkan dan mencerna apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah atau Abu Eva Khofifah SPSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah sebenarnya kalau hujan sosial hujan mampu tapi pemilihan kesalahan sampai mengarahkan hal ya alhamdulillah ya buka ya bu ya alhamdulillah Alhamdulillah di pagi hari ini gerimis mengandung. Alhamdulillah Tuhan kebenaran hujan ini membawa
Amin ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ini kita akan berdiskusi terkait apa sebenarnya? Kemampuan tunduk tanpa suara antara saudara tidak kekayaan iman. Kira-kira maksudnya apa? Ayo, ada yang enggak jelas gak ini maksudnya apa? Ketika perempuan tunduk tanpa suara, antara itu ada kesadaran, ketidakberdayaan, atau adanya kekuatan iman. Jadi gimana ketika dalam cobaan? Tidak ketika ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa. Nah, ketika ingin mengungkapkan sesuatu tapi tidak bisa. Apa? Ambek apa bu? Sama lagi bu. Ketika perempuan diam tiba-tiba check out Shopee. Oke, sama lagi bu. Apalagi maksudnya kira-kira menurut ibu sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, yaitu kita akan mencoba membedah sirah dari para ummahatul mukminin, bagaimana konsep ini diterapkan di dalam kehidupannya di rumah tangga atau dalam masyarakat. Nah, kira-kira apalagi maksudnya bu? Ayo, gimana bu? Ada sesuatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Ketika ada masalah yang belum bisa diselesaikan, ayo apalagi ini pemanasan dulu, pemanasan. Oke, ada lagi. Cukup ya yang disampaikan oleh ibu-ibu semuanya betul sekali. Itulah maksud saya mengambil tema tersebut. Jadi jangan sampai kita itu taat tanpa suara, tapi taatnya itu tidak karena Allah pada akhirnya, tapi bukanlah sebuah kesabaran, tapi justru ketidakberdayaan. Jadi bisa jadi etama sains taat tapi nambah. Entah itu bagaimana kita berumah tangga ataupun bagaimana kita bermasyarakat sama. Jadi di sini kita bukan hanya akan menjelaskan tentang setting rumah tangga, tapi juga di masyarakat itu harapannya kita tidak tunduk tanpa suara. Kalaupun kita tunduk, kalaupun kita taat, memang harusnya demikian. Karena ati Allah, kalau ati Rasul, wa kita harus taat. Gitu ya. Namun harapannya taatnya itu betul karena kita kesadaran penuh memahami bahwa kita harus mengikuti hal tersebut, bukan karena ambek kabelum, bukan karena undang, bukan karena ngabati dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari diamnya seorang perempuan itu bisa jadi memang sebuah bentuk kesabaran, ataukah bentuk ketidakberdayaan, ataukah bentuk memang kekuatan iman. Nah, kita akan lihat daripada istri-istri Rasulullah itu bagaimana berumah tangga juga bermasyarakat, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Sebelumnya kita mulai dulu dengan pertanyaan. Silakan tanyakan pada nanti masing-masing dan ibu. Pertanyaan pertama, saya diam, ya saya bajunya dulu. Saya diam karena itu lebih baik bagi rumah tangga. Nah, siapa yang suka itu di dalam hatinya? Saya diam karena itu lebih baik bagi rumah tangga. So itu bu dinamakan bu? Ya. Selanjutnya ini, saya bertahan karena anak-anak. Ada tuh banyak anak sadaya. Oke. Saya sabar karena itu ujian dari Allah. Ya kita bahas satu persatu bu. Apakah ketiga kalimat tadi itu lahir dari kekuatan iman atau ketidakberdayaan?
dari kekuatan iman, amin. Yang kedua, kalimat mana yang menurut ibu-ibu lahir dari iman dan lahir dari tekanan? Ayo, kita lihat dalam hatinya masing-masing. Apakah semuanya lahir dari kekuatan iman, atau karena tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain karena tekanan? Ayo, ada yang karena memang kekuatan iman, ada juga yang karena tekanan, karena paksa, karena lingkungan dan sebagainya. Oke, tekanan orang tua sebenarnya. Terus, apa bedanya diam karena beriman dan diam karena tidak berdaya? Apa bedanya? Diam karena iman dan diam karena tidak berdaya. Kalau diam karena iman, kita tidak akan takut apapun. Hati kita akan muncul merasa puas ketika diam. Contohnya Sayyidah Asia, diam di bukit-bukit, dia tidak takut, dia tidak merasa tidak berdaya atau apapun. Justru itulah kekuatannya dengan cara dia. Tapi kalau dia kena-kena aku mau dari namanya bagaimana? Awas, kasih banget. Awas, pokok namanya Allah mengatakan, dari nama kata cangkar. Jadi itu berarti bukan dari kekuatan iman, tapi ketidakberdayaan untuk kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kalau itu di dalam setting rumah tangga, bukan hanya pada suami ibu sebetulnya. Di usia-usia itu banyak yang ibu tidak bisa bicara pada anaknya. Ya, sudah tidak bisa mengkomunikasikan apapun pada anak. Jadi menurut anak belum pada saat menurut anak kita jawabnya. Nah, itu jelas-jelas jika anak berpuasa siogianya tidak melakukan hal yang. Nah, artinya kita diam itu karena kekuatan iman atau karena tekanan ketakutan dan sebagainya, itu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita. Oke, itu kita harus terbuka diri masing-masing bu. Oke, dominan kekuatan iman atau tekanan. 3 kalimat ini, dominannya kekuatan iman atau tekanan. Mudah-mudahan isi Oke, sekarang kita akan coba bedah ya. Pertama dari Asia dan dari diamnya Asia dan suara Maria. Asia itu istrinya Fir'aun. Nah, pertama, Asia tidak pernah membantah Fir'aun, tapi justru berdoa apa bu? Robbini indah kebaikan ilmiah. Ya Tuhanku, bangunkanlah suatu rumah di sisiku di dalam surga. Jadi mendoakannya itu untuk dirinya tidak apa-apa. Aku dalam kondisi seperti ini, bangunkanlah rumahku di surga. Ayat dari dia mengatakan bla 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 sindilah nang sindir ayat. Berarti ya tapi tidak aman anak bukan hanya mengaku suami, tapi juga mengaku Tuhan. Suami ibu sih kafir Allah, tapi ibu malah anak suami ibu sih kemana? Anak suami lalu anak ya itu ya. Inilah yang diamnya seorang Asia itu lahir dari kekuatan. Jadi kita berproses saja ya yang awal mulanya dari tekanan, dari ketidakberdayaan ke apa kesabaran. Setelah kesabaran yang ke kekuatan iman. Jika ibu-ibu sekarang sudah di fase kekuatan iman, mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, diamnya Asia itu bukan ketakutan. Nah, tapi justru kekuatan spiritual dia tidak menyuarakan protes, tapi meminta tempat yang lebih tinggi di sisi Allah. Tidak peduli suami ibu suami kita seperti apa, yang penting tujuan kita adalah surga. Karena Rasulullah dan Allah sedang menunggu kita di mana bu? Di telaga. Nanti akan ada satu golongan untuk golongan yang sabar. Ketika ditanya, wah ini rombongan dari mana nih? Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Misalnya, kami lagi Al-Ikhlas. Harapan apa bu? Ikhlas. Namanya hari itu mah
Nah, maka aku tidak akan bicara kepada siapapun nanti, tapi dia yang Maryam bukan karena takut, melainkan dengan ibadah karena tahu bahwa Allah akan berbicara. Bagaimana kesakitan yang dirasakan oleh Maryam sehingga pada akhirnya pernah meminta untuk mati pada Allah, namun Allah ternyata menghiburnya tahzan. Janganlah engkau bersedih. Gitu ya. Makanya healingnya perempuan apa kok? Kuliner. Ini kemudian dong elek dorong oke piknik. Elek dorong oke piknik terus sembuh. Ya, jangan sampai. Tadi di ayat yang saya baca tadi, Robis Rohli. Nah, tadi itu ayat Al-Quran ya. Dengan memang mau sebenarnya kan kita harus pada melihatnya. Jadi maksudnya Robis apa? Robis Rohli. Berarti Robis Rohli. Robis Rohli. Robis Rohli. Sorry. Ya Allah, maafkanlah saudara. Saudara itu apa? Hatiku. Oleh sini. Lepaskanlah kekakuan lidahku sehingga mereka dapat mengerti perkataanmu. Tadi waktu juga Allah jadi rumah jangan terus kacau jangan ini.
baru menikah lagi usia 51 tahun dengan proses berkabungnya yang sangat luar biasa. Jadi ya, bahkan berkata saya sebetulnya tidak ingin menikah lagi jika berkata ini diterima dari Allah. Kenapa begitu percaya pada saya menikah? Karena ketika orang lain tidak ada yang mempercayainya, saya menjadi yang pertama mempercayai suami. Kalau itu mau, ibu sok percaya kalau ibu percaya atau sok ada yang ngomong percaya bu. Sebetulnya istri ataupun ibu tahu ya, hanya dua orang saja yang tidak bisa dibohongi, istri dan ibu. Kadang-kadang tahu suami dan anaknya itu berbohong, tapi yang pas ya, namanya saking melekatnya dengan Sayyidah Khadijah karena itu. Ketika orang yang tidak beriman, Sayyidah Khadijah beriman. Ketika orang lain pelit bahasa kasarnya, maka Sayyidah Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah akan berkata, ya Rasulullah, jika aku nanti sudah tinggal dan engkau membutuhkan jalan berdakwah selama tidak ada jalan di sana, silakan kau bongkar kuburanku, kau gunakan jualan kuburanku. Itu biasanya kita cerita kalau ibu atau bila-bila yang mungkin rumah ayah langsung memandikan tong kawin beli wasiat itu bertemu komunitas beli kamu kasih cetaknya ajak untuk nama anaknya masih mampu masih kepatahan, oke? Namun mau sih aja kalau bilang bisa ngomongin itu lah. Aduh ayah begitunya. Nah intinya adalah bahwa itulah kenapa Rasulullah begitu dekat pada Sayyidah Khadijah. Karena itu sedangkan di usia 51 tahun sampai Rasulullah meninggal di usia 63 tahun, berarti berapa tahun? 12 tahun kan? 12 tahunan baru menikah dengan berbarengan 9 istri atau 10 istri. Lalu berbarengan juga berbarengan dengan kondisi yang seperti apa nanti akan saya jelaskan kondisinya. Nah, Sayyidah Khadijah bukan perempuan yang diam, intinya bu. Dia pengusaha sukses. Pengusaha suksesnya satu di kalangan lokal, tapi kalau bahasa Indonesia internasional, lintas negara. Pengusaha awalnya memberi inisiatif dan mendukung awal orang di dalam peristiwa turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW pulang dalam kondisi video karena mampu melihat malaikat Jibril. Malaikat ketakutan dan pasti wahyu pertama itu Jamiluddin dan Jibril datang selimuti aku kamu ibu kalau tahu sabar biasanya udah kamu 7 kamu sore dia kamu 11 teh nanti dia sudah aku jalan jadi pas pertama itu mau jujur di mana wae jam sakit tos namanya pakai terang kamu sakit nama ada dikunci ada seperti itu bu. Nah itu tidak dengan Sayyidah Khadijah dalam banyak berkata apa-apa dulu, tenangkan terlebih dahulu, barulah berdialog berhubungan mata cinta karena sayang Rasulullah gitu ya Pak Sayyidah Khadijah. Demi Allah aku tidak akan mengingatkanmu, engkau menyambung silaturahmi, membantu yang lemah dan memberi orang yang memberi sedekah pada orang yang miskin. Dan intinya bahwa Sayyidah Khadijah pun tidak pasif, begitu aktif. Makanya tidak ada dalil yang sahih yang melarang perempuan bekerja. Tergantung bekerjanya bekerja apa, seperti apa, di mana. Nah, jadi untuk hukum sosial itu tidak ada aturan yang sakit. Itu loh, tidak ada aturan yang sakit. Kalau dibolehkan, boleh tanpa ada batasan. Boleh aku kerja pelabing, tersebut boleh aku kerja di video. Tapi kalau tidak boleh itu tidak bisa. Bahkan karena banyak pekerjaan yang justru harus guru TK, tempat untuk saya bagaimana? Guru TK
mereka rata-rata tuh istri bukan bukan istri pun ayah kamu kan jadi sabi tapi rata-rata tuh istri. Nah, profesi demikian, entah itu menjadi guru, menjadi dosen, menjadi bidan, menjadi bidan, menjadi apa yang penting gitu, yang penting idealnya masalahnya dilakukan oleh seorang perempuan. Bahkan ketika perang zaman Rasulullah SAW ada bidang-bidang kesehatannya, itulah yang memang untuk menyembuhkan luka-luka perang itu dilakukan gitu ya, oleh perempuan. Artinya bahwa perempuan itu tidak harus pasif, entah itu di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya, tapi over. Jangan sampai kita tidak mengetahui batasan. Bu, pagi-pagi kajian kalau majelis taklim jelas. Sore kemana Bu? Siang udah soalnya itu siang teh di mana? Hari nyamuk acan. Hari anak jadi urus bahasa kasar itu jangan sampai terjadi demikian. Jadi meskipun eta nyamuk masa kata itu gak sahabu, oke, tapi setidaknya saling membantu, jangan sampai over di satu titik, sedangkan yang satu titiknya tidak betul-betul tersentuh. Kemudian saya oke kapunten di Jatuh Kampus 9 karena bentrok sekarang kurang kali kenaikan kelas, saya harus selalu ada dalam setiap momennya. Ya. Nah itu pertama dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tadi sudah dari Asia dan juga dari Maryam binti Imran ya. Sekarang dari Aisyah. Nah sok pabrik yang punya Asia, Salis Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Ada Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, gitu ya. Suara perempuan yang ilmiah dan kritis. Bahkan kalau kata Ustaz Ali Hidayat, ketika kecerdasan manusia di muka bumi ini dikumpulkan, masih cerdas Sayyidah Aisyah. Bayangkan itu. Aduh, kita kesertifikat ini anak saya dibanding kecerdasan Sayyidah Aisyah. Itulah kenapa misalnya banyak riwayat-riwayat yang kenapa Aisyah tidak termasuk ke dalam perempuan yang sudah pasti masuk surga yang disebutkan kepada Rasulullah, karena mungkin saat itu belum muncul kelebihan-kelebihan ini, belum di masa Sayyidah Aisyah ya, yang masih di masa yang empat tersebut. Jadi Rasulullah belum menyebutkan, tapi Aisyah pun termasuk perempuan yang dijamin masuk surga di riwayat yang lain. Nah, Sayyidah Aisyah pernah berkata pada Nabi, apa Bu? Apakah engkau menduga bahwa Allah tidak akan membela aku? Ini di dalam tragedi apa Bu? Ada yang tahu? Tragedi apa sampai Sayyidah Aisyah itu bahasa kasarnya itu ngambek ke Rasulullah sampai pulang dulu ke rumahnya. Tragedi apa? Ada yang masih ingat? Fitnah apa tuh? Iya, Remon. Tragedinya namanya fitnah terkait dengan perselingkuhan. Ya, dengan perselingkuhan yang intinya budanya memang difitnah. Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang-orang tertentu yang hingga akhir wahyunya itu gak langsung turun. Kan idealnya begini Bu, ada peristiwa, kemudian turun wahyu Rasulullah dalam bentuk apapun. Jadi Rasulullah jelas ini teh sebetulnya itu seperti apa. Nah ketika tragedi ini tidak langsung turun wahyu hingga sampai sebulan kalau tidak salah. Nah karena tidak langsung turun wahyu, artinya Rasulullah pun tidak mempercayai Sayyidah Aisyah, juga tidak menuduh. Jadi posisi Rasulullah itu masih di posisi bingung. Bahasa kitanya apa Bu? Galau. Ini teh dari kabar-kabar yang terjadi di luar teh, apakah benar Aisyah demikian? Tapi tidak mungkin Aisyah benar. Jadi Rasulullah itu dalam kondisi galau. Karena galau tersebut
Rasulullah bisa gawat. Harusnya Rasulullah tuh mempercayai saya saja. Saya tidak mungkin melakukan hal itu, gitu ya. Jadi ceritanya tuh kudanya tuh sudah safar ke mana gitu ya, safar, kemudian tertinggal, untanya tertinggal dan tiba-tiba ketika bangun bersama dengan laki-laki. Nah itu kudanya bersama dengan laki-laki, muncul ada kasus yang menyebarkan kita sahabat Sayyidah Aisyah itu berzina dengan sahabat tersebut dan sebagainya gitu modalnya ya. Nah Rasulullah di sana dia menunggu wahyu, dia itu menunggu wahyu ya Allah, kenapa gak turun wahyu terus? Akhirnya turun wahyu, tapi turun wahyu itu sebulan setelah kejadian. Otomatis Sayyidah Aisyah terus gendongnya si Rahman tersebut. Kenapa tidak dipercaya oleh seorang suami yang sangat dia cintai dan percaya? Akhirnya Sayyidah Aisyah ngambek bendu uih, kalau ibu mau uih kagak nunggu, bendu nanya uih karena Abu Bakar. Pas uih teh kan Rasulullah teh keras gitunya, keras ngadeng kapan budina uih jadi sambil menunggu wahyu teh gitunya. Tapi pas turun wahyu Quran surah Nur turunnya wahyu bahwa apa yang dikatakan mereka itu adalah fitnah dan Aisyah itu benar. Maka dari sana Sayyidah Aisyah berkata apa? Sesungguhnya bukan kamu yang membela, tapi Allah yang membela. Nah di sana ini ngambek Rasulullah. Yang begitulah yang tentu pada akhirnya ya Islam kembali. Ya poinnya adalah Aisyah di sana tidak diam. Aisyah itu bahkan sampai sakit, ya sakit drop gitu dengan kondisi sekarang. Jadi itu bahasa kejadian-kejadian zaman dulu itu bisa dibahasakan sekarang. Ibu tahu pilot nggak? Nggak tahu ya. Pilot apa? Bantal. Berbicara sebelum tidur dengan pasangan, ya bahasa sekarang itu namanya pilotok, itu ngobrol dulu sebelum tidur. Tapi sudah ada di zaman Rasulullah pun hal tersebut itu ya, itu ketika Ibnu Abbas bertanya pada bibinya Sayyidah Maimunah, ya bibiku, saya ingin tahu apa yang selalu Rasulullah lakukan sebelum tidur bersamamu. Maka Sayyidah Maimunah menjawab apa bu? Beliau selalu mendengarkan ceritaku, beliau menghiburku dalam bahasa ayah namanya pilotok. Jadi zaman-zaman Rasulullah pun yang kalau dibahasakan dengan sekarang, berdakwah di zaman sekarang, apalagi anak muda itu susah. Misalnya Rasulullah dalam posisi galau, kan Quran kan tuh ada istilah galau gitu ya. Kemudian Sayyidah Aisyah dalam posisi duduk, anggun balik gitu ya, kan tuh ada gitu ya. Tapi itu sangat bisa dipakai untuk menjelaskan kondisi saat itu dengan saat ini. Dan itu bukan kabayang tersebut. Nah polanya adalah demikian. Intinya Sayyidah Aisyah itu tidak hanya diam, tetap kritis mengungkapkan pendapatnya, meskipun pendapatnya tetap ada yang mempercayai dan ada yang belum mempercayai, dan ada pula yang dalam posisi bingung. Sebetulnya Rasulullah pun kalau di luar itu berkata kamu jangan begitu pada Aisyah. Kalau ada yang memfitnah kamu sebetulnya membela. Namun posisinya yang bikin perempuan kesal itu, tidak ada kepastian. Kok gak langsung udah bela aja langsung? Rasulullah kan tugasnya bukan demikian. Tetap harus berdasarkan apa? Wahyu. Jadi bukan karena Rasulullah sudah apa, tapi sakit apa-apa yang dilakukan itu harus berdasarkan wahyu. Gitu ya. Intinya Aisyah itu tidak dalam posisi diam, apalagi Aisyah itu adalah seorang apa bu? Ibu pernah tahu gak perang Jamal? Itu perannya antara siapa dan siapa? Perang Jamal. Perang antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ibu pernah tahu gak perang itu? Ibu pernah membayangkan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali perang? Perang Jamal yang sering kali kita dengar itu perang Sayyidina Aisyah
saja dua tadi kita belajar dari dua akun lagi. Siapa lagi Bu? Hafsah binti Umar yang pemberani, tegas dan tidak takut ditegur. Mungkin tahu karakter Umar bin Khattab. Kalau bahasa sekarang di luar singa-singa, di rumah masih jadi itu suami ibu ada profesinya teh polisi, TNI atau non ya pakai saya mau preman ya suami nanti preman pensiun preman itu taruhan dan lain-lain sama bukan namanya punya ibu di mana di luar seperti apa, tapi ketika di rumah beliau betul-betul sampai sempat dimarahi oleh semua media. Tapi karakter-karakter tertentu disiplinnya kelasnya itu ada yang turun pada putrinya yaitu Sayyidah Hafsah turun. Nah, tapi bahkan Sayyidah Hafsah tahu gak ibu pernah di posisi hampir diceraikan? Tahu gak Bu? Karena apa? Karena Rasulullah memberikan amanah pada Sayyidah Hafsah. Di Hafsah ini yang dikasih tahu yang pada istri yang lain. Tapi sama Sayyidah Hafsah diberitahu pada Aisyah. Ibu asal itu Bu. Nah, cek cara kita tahu tidak ya gimana kasihan kalau seorang lainnya namanya atau sami karena zaman kita sudah tujuan seharusnya gimana siang kita tadi itu nanti akan jadi seharusnya gimana saya gimana apa salah Bu itu kejadian yang mudahnya itu ya karena hal yang akan membuat konflik akhirnya Rasulullah menyampaikan ini rahasia tidak perlu istri-istri yang lain mengetahui. Ternyata disampaikan pada Sayyidah Aisyah di sanalah sampai bercerai. Ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan hampir bercerai, ada yang menyebutkan sudah malam sakit. Tapi turun Al-Quran, ibu ada musolehah sampai turun Al-Quran. Turun Al-Quran nanti kemana Allah tidak ridho bahwa Sayyidah Aisyah diceraikan oleh Nabi. Kenapa kok tidak ridhonya? Karena Aisyah Hafsah. Kenapa kok? Karena Sayyidah Hafsah itu senantiasa menjaga sholat malam dan berpuasa. Jangan pakai teori perang. Kena ayat pulungan ibu. Yes. Kena ayat meskipun di berbagai kelebihan ibu, kekurangan ibu, tantangan dan lain sebagainya. Kena ayat kelebihan dan kelebihan apapun. Kelebihan berat badan turun. Hati-hati kok banyak mata elang sanes kakek anu pamandugan anu ada dalam posisi demikian pun ya tetap kolesterol, tetap diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya untuk yang demikian. Dia poinnya adalah harus ada nih yang dipertahankan di dalam rumah tangga meskipun ibu ngomel 24 jam oke. Ayah di sana rumah tangga cara kita pasti nggak ibu teh untuk sehari-hari misalnya memang punya sebagai seur dalam posisi itu dinamakan kakek rumah tangga tapi matanya ubahnya seur kalau itu puisi teh dicabut ubahnya itu pengen dicabut untuk menjadi ibu terjadi komunikasi pulas sekarang ayo terus aki-aki di pulas jadi hidup justru ada pikok kios tuh ibu di pikok kios tuh iya masa terkait warna warna hidup warna-warnanya mungkin 3 pelan itu tersawios asal dibumikan cara oke jangan sawios karena anaknya nah ini poinnya tersawios ya punya keluargaan tersawios tapi memang di bumi entah pamit sarawes senengan pamit sarawes di dalam tertinggi
yang intinya bahwa pasukan Rasulullah itu tidak boleh dibunuh, harus pulang lagi. Perjanjian itu demikian, maka akhirnya dengan berhati Rasulullah mengalah dan menyetujui perjanjian tersebut. Nah, tapi sahabat gak mau. Jadi sahabat itu gak mau menyetujui perjanjian itu, gak mau melakukan perjanjian itu, demo. Akhirnya di kemah apa sih namanya tempat tidur di kemah, tenda. Bahasa mudanya ya. Udah akhirnya di tenda itu sarannya itu kita harus tetap tahalul, juga harus tetap menyembelih kambing. Gak ada sahabat yang melakukan itu. Karena itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sedih. Ummu Salamah, kenapa sahabat tidak mendengarkan apa yang aku sampaikan? Kenapa mereka tidak melakukan? Nah, Ummu Salamah menyampaikan apa? Ya Rasulullah, engkau tidak usah risau. Silahkan kau pokoknya keluar saja dari tenda. Engkau lakukan tahalul dan engkau sembelih. Maka pasti mereka akan mengikuti. Maka Rasulullah mengikuti saran istrinya tersebut, dan betullah apa yang disampaikan oleh ibunya. Ketika Rasulullah keluar dan melakukan itu, sahabatnya langsung meniru. Nah, ini berarti kalau misalnya salah satu wasilahnya Ummu Salamah tidak memberikan pendapat, bakal rumah Bu. Rumahnya gitu ya, kebatin. Nah, itu poinnya adalah kadang-kadang perkataan istri itu benar. Suami tidak boleh menutup hati, tidak boleh menutup mata, dan istri pun tidak usah takut untuk mengeluarkan pendapat selagi itu baik, benar, dan juga santun, tidak menyakiti. Insya Allah ibu salah rehat mental sadayana. Amin. Yang punya orang tua praktekkan ini salah mental, kebutuhan berkata 20.000 kata ibu, insya Allah tercapai. Dan 20.000 kata itu kadang dibagi-bagi ayat asakola, kali salah rencangan terakhir digenapkan suami, dong sadayana suami ibu, jangan kebutuhan ibu berkata-kata itu dibagi-bagi, dan suami itu menggenapkan, menyempurnakan, bukan semuanya pada suami. Bukan berarti juga ibu kena gibah. Dia buat kami dia gibah, kalian gibah. Bukan dalam arti demikian ya. Intinya mudah-mudahan kita itu tunduk, kita itu taat karena memang kita taat, karena memang kita sabar, dan karena kekuatan iman kita. Bukan karena tunduk tanpa suara dengan alasan ketidakberdayaan, tapi memang kita memahami apa yang kita lakukan itu adalah benar. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Asiyah, yang tadi disebutkan ada Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ummu Salamah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil itu. Nah, sebelum ditutup, maka silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Silakan. Ayo. Ini kan mulai, ini latihan. Tidak dijawab. Latihan, silakan. Satu aja. Silakan Bu, latihan. Jadi jangan sampai di sini dia mungkin mungkin namanya senangan Jaka, senangan supaya begitu. Mangga, satu aja silakan Bu. Satu, mangga. Cukup, mangga. Ya silakan. Tergantung masalahnya, ya. Karena ibu tidak memiliki masalahnya, ya di sini intinya tergantung masalahnya. Ada masalah yang justru ketika tidak dikomunikasikan akan semakin lama akan mendapatkan solusi.
posisi masalah-masalah tertentu yang memang kita saja yang harus mengetahui tanpa itu disampaikan pada keluarga kecil, keluarga besar, apalagi pada orang lain. Bahkan setengah telinga pun tidak boleh ada yang mendengar masalah itu. Jadi jawaban pertama tergantung permasalahan itu seperti apa, yang tentu jawabannya itu berbeda. Intinya pasal itu adalah setelah usaha. Ada kita berusaha untuk berikan yang terbaik, berusaha masalah yang terbaik dan sebagainya, baru hasil akhirnya kita tawakal pada Allah, kita berpasrah pada Allah. Jadi pasrah itu harus setelah usaha, bukan sampai pasti ujian ini pasrah itu ada usaha. So ibu-ibu ayah kan ulang kali di balik kenapa disebut lulus kalau apa? Kalau ada ujian bisa nggak disebut lulus seorang ayah yang ijazah bodong, seorang yang mulai suka yang jual itu ayah ujian ayah kamu ujung lulus gitu ya. Poinnya adalah harus memang ada ujian untuk bisa dikatakan lulus. Terkait dengan apa yang apakah hukum dengan dan tidak tergantung masalah. Saya juga mengetahui masalahnya seperti apa dan masalah itu adalah setelah kita lulus. Begitu ya bapak-bapak. Sakit lain wanita di dunia saya sekiranya semua mudah-mudahan Allah memberkati anak kita semua. Allah memberkati anak kita semua. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dari Jakarta yang sudah memberikan dukungan. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup kita bacakan sekitar 3 kali bahwa